Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang masih terlilit hutang, semoga cepat dilunaskan serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kita. Janji syaitan untuk menggelincirkan manusia ke dalam jurang kemaksiatan dan dosa akan terus dilakukan sampai hari kiamat. Syaitan tak akan pernah lelah dan akan terus mencari cara untuk selalu menggoda manusia yang lemah imannya. Cara syaitan dan bala tentaranya dalam menggoda manusia sangatlah banyak. Salah satu yang paling diincar oleh syaitan dalam menyesatkan manusia adalah dengan menyerang hati. Sedangkan kita tahu, pintu penghalang dari hati adalah iman. Jika pintu kita kuat, maka syaitan tak akan mampu menembus pintu tersebut. Akan tetapi jika lemah, maka akan menjadi sasaran empuk para syaitan dalam menggelincirkan manusia. Yang dimaksud pintu dalam hal ini adalah sifat dari seseorang. Lantas pintu mana saja yang sangat mudah dimasuki oleh syaitan dalam menggelincirkan manusia? Yang pertama adalah hasad dan tamak. Ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki syaitan pada manusia. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamaan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, syaitan akan menghias-hiasi sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat. Padahal kita semua tahu hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar. Oleh sebab itu, kita sebagai mukmin sangat dianjurkan untuk mempertebal iman supaya syaitan tidak bisa masuk melalui pintu hasad dan tamak. Pintu terbesar kedua yang juga paling mudah dimasuki syaitan adalah marah. Karena marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, maka saat itulah tentara syaitan akan melakukan serangan. Contoh mudahnya adalah jika kita sedang marah kepada pasangan. Kemudian apabila kita sampai berkata kasar atau bahkan menyakiti fisik pasangan, saat itulah syaitan akan menertawakan kita. Lalu bagaimana caranya supaya saat marah tidak berujung menyakiti hati pasangan, anak atau orang lain? Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seseorang marah lalu dia mengatakan, "A'udzubillah, aku berlindung pada Allah," maka akan redamlah marahnya. Oleh sebab itu, sebelum ingin marah, maka perbanyaklah membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Insya Allah, rasa marah dalam diri akan segera mereda. Lalu pintu masuk yang ketiga adalah tempat tinggal. Bagi kita yang suka menghias-hiasi tempat tinggal dengan sesuatu yang kurang bermanfaat, maka disitulah cara syaitan untuk menggelincirkan kita. Karena orang-orang semacam ini hanya akan disibukkan dengan urusan duniawinya saja, sehingga lupa dengan urusan akhirat. Lalu pintu yang keempat adalah perut kenyang. Kebalikan dari tempat tinggal, syaitan juga akan menyusup ke dalam pintu iman kita melalui perut yang kenyang. Karena secara tidak langsung, perut yang kenyang akan menguatkan syahwat dan melemahkan iman. Selain itu, perut yang terlalu kenyang akan membuat kita menjadi malas-malasan, sehingga yang terjadi akan malas pula untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang mukmin. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti.
Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu yang kelima adalah tidak sabar atau tergesa-gesa. Dari Anas, Nabi SAW pernah bersabda, sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Contoh mudah dari tidak sabar sering kita alami ketika sedang berdoa, apalagi saat ada suatu pekerjaan yang belum kita selesaikan. Tentu kita akan berdoa dengan cara tergesa-gesa. Padahal kita semua tahu, sifat tergesa-gesa sangatlah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam adalah cinta harta. Jika seseorang sudah cinta dengan harta, maka orang tersebut akan berusaha mencari dengan cara apapun, tanpa mempedulikan cara untuk mendapatkannya. Yang terpenting adalah bisa mendapatkan harta yang banyak. Kemudian setelah harta terkumpul banyak, maka syaitan akan membisiki hati kita dengan kemiskinan, sehingga yang terjadi adalah kita akan menjadi kikir dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Inilah cara syaitan masuk ke dalam diri manusia untuk menjauhkan kita dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh adalah fanatik. Fanatik merupakan suatu keyakinan terhadap ajaran dan kepercayaan tertentu dengan sangat kuat. Orang yang fanatik kebanyakan akan menganggap ajaran yang dianutnya adalah yang paling benar. Contoh mudahnya adalah fanatik terhadap mazhab tertentu, yang akibatnya tidak menerima ajaran dari mazhab lain dan cenderung menyalahkan. Kita memang sangat dianjurkan untuk berpegang pada satu mazhab, akan tetapi juga harus menghormati ajaran dari mazhab yang lain. Karena masing-masing mazhab yang kita kenal di Indonesia juga mempunyai dalil dari hadis-hadis yang sama-sama kuat. Oleh sebab itu, kita sangat dianjurkan untuk terbuka dengan mazhab yang lain. Yang terpenting adalah tidak saling menyakiti atau bahkan saling menyalahkan. Apabila kita fanatik terhadap salah satu pihak dan menganggap yang lainnya adalah salah, maka disitulah iman kita sedang rentan untuk dimasuki para syaitan. Karenanya, kita sangat dianjurkan untuk terbuka dan mempelajari ajaran agama yang lebih dalam lagi, supaya kita menjadi orang berilmu dengan benteng iman yang kuat. Lalu pintu yang kedelapan adalah buruk sangka. Berburuk sangka terhadap muslim lain juga merupakan pintu masuk syaitan untuk menguasai jiwa manusia. Berburuk sangka hanya akan membuat kita cenderung merendahkan orang lain, padahal belum tentu orang tersebut sesuai dengan yang kita prasangkakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, hati-hatilah kalian terhadap prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita ketahui bahwa orang yang sering berprasangka buruk terhadap muslim lainnya merupakan tanda kerapuhan iman. Dan inilah cara syaitan untuk menggelincirkan kita semua dari ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir ke-8 hal yang sudah disebutkan tadi sangatlah akrab dengan keseharian kita. Oleh karenanya, kita harus mampu menjauhi ke-8 hal tersebut, supaya kita semua bisa terhindar dari bisikan syaitan yang menyesatkan. Dan mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala macam keburukan golongan jin dan manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.